Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat semuanya ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang sistem politik. Oke, dalam sistem politik ini yang poin-poin yang akan kita bahas adalah hakikat sistem politik, kemudian yang kedua struktur politik, dan yang ketiga fungsi sistem politik. Baik, untuk materi yang pertama yaitu hakikat sistem politik. Sistem politik itu ada dua kata ya, dari kata sistem dan kata politik. Sistem sendiri mempunyai pengertian bahwa sistem itu adalah serangkaian unsur-unsur atau bagian-bagian atau struktur yang secara teratur saling berkaitan ya. Jadi antara bagian-bagian itu saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan tertentu sehingga membentuk suatu totalitas. Jadi itu adalah sistem ya. Sistem merupakan bagian-bagian atau unsur-unsur atau struktur yang saling berkaitan ya. Jadi kalau misalkan ada bagian yang tidak semestinya, tidak berfungsi secara semestinya, sistem ini akan terganggu. Begitulah sistem ya. Kemudian kata yang kedua adalah politik. Nah, secara etimologis politik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang artinya adalah negara atau kota, atau kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia politik itu bisa diartikan sebagai ketatanegaraan ya. Kalau menurut pakar politik Indonesia yaitu Bapak Profesor Miriam Budiarjo, politik itu merupakan usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang baik dan harmonis. Dari dua pengertian tersebut ya, pengertian sistem dan politik. Sistem politik menurut pakar politik Gabriel Abraham Almond ya, merupakan kesatuan seperangkat struktur politik atau bagian-bagian politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara. Nah, menurut Profesor Miriam Budiarjo, sistem politik merupakan serangkaian struktur dan proses yang saling berkaitan yang menjalankan alokasi nilai-nilai kekuasaan secara sah. Baiklah, kemudian sekarang struktur politik. Tadi kan kita udah dari pengertian sistem politik ada bagian-bagian, ada struktur politik. Nah, struktur politik itu apa sih? Nah, struktur politik berasal dari dua kata yaitu struktur dan politik. Struktur itu berarti suatu badan atau organisasi. Nah, sedangkan politik adalah urusan negara. Jadi secara harfiah struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan negara. Nah, struktur politik sendiri dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah suprastruktur politik dan yang kedua infrastruktur politik, yang akan kita bahas nanti di materi selanjutnya ya. Nah, suprastruktur politik itu apa? Suprastruktur politik adalah lembaga politik yang berada dalam suasana pemerintahan di suatu negara. Nah, contohnya apa? Contohnya MPR, DPR, presiden dan wakil presiden ya, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di materi selanjutnya ya. Kemudian yang kedua infrastruktur politik tadi, yaitu kelompok atau lembaga politik dalam kehidupan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya adalah media komunikasi, media politik ya, tokoh politik, partai, kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sistem politik ya.
kita lihat bagan. Jadi sistem politik itu bisa digambarkan secara sederhana seperti ini, ya. Ada input, ada proses, ada output, dan ada umpan balik, ya. Input itu apa? Input itu masukan, ya. Masukan itu berupa apa? Masukan itu bisa berupa aspirasi masyarakat. Nah, dari aspirasi masyarakat itu kemudian diproses melalui kegiatan yang dilakukan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif, ya. Jadi melalui sidang-sidang. Jadi dari aspirasi masyarakat diproses oleh pemerintah. Kemudian keluarlah output atau keluaran yang berupa suatu kebijakan. Ya, kebijakan itu bisa berupa undang-undang apabila dikeluarkan oleh DPR dan merupakan peraturan pemerintah jika dikeluarkan oleh presiden, ya. Kemudian dari kebijakan ini menimbulkan reaksi dari masyarakat, itu umpan balik, ya. Jadi ada reaksi dari masyarakat menerima kebijakan atau menolak kebijakan. Nah, umpan balik ini kemudian kembali lagi menjadi input atau masukan. Begitulah sistem politik. Oke, jadi ini adalah keterangannya dari Bagan tadi, ya. Input atau masukan dalam sistem politik berupa aspirasi masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama tuntutan, yang kedua dukungan, dan yang ketiga sikap apatis. Nah, tuntutan itu apa? Tuntutan adalah keinginan masyarakat yang pemenuhannya dilakukan dengan cara-cara atau sarana-sarana politik, ya, itu tuntutan. Jadi keinginan masyarakat, ya. Kemudian dukungan adalah perbuatan atau sikap pemikiran warga masyarakat yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan, dan tindakan pemerintah dalam sistem politik, itu dukungan, ya. Kemudian sikap apatis. Sikap apatis itu adalah sikap tidak peduli atau acuh tak acuh dari warga negara terhadap kehidupan politik. Nah, ketidakpedulian warga ini menunjukkan adanya persoalan yang harus dipecahkan oleh sistem politik. Kemudian proses, ya. Proses adalah suatu serangkaian tindakan pengambilan keputusan, ya, yang dilakukan baik oleh lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam rangka memenuhi atau menolak aspirasi masyarakat. Kemudian output atau keluaran dalam sistem politik adalah suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi atau menolak aspirasi masyarakat. Jadi keputusan pemerintah ini berupa kebijakan yang dituangkan dan ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian umpan balik merupakan reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah. Oke, untuk yang selanjutnya adalah fungsi sistem politik. Jadi fungsi sistem politik itu ada dua, ya, fungsi pokok dan fungsi tambahan. Nah, fungsi pokok itu ada 5, ya. Yang pertama adalah fungsi merumuskan kepentingan. Nah, fungsi merumuskan kepentingan merupakan fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam suatu negara. Nah, ini biasanya dilakukan oleh infrastruktur, ya, biasanya dilakukan oleh partai politik. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi memadukan kepentingan, adalah fungsi menyatu padukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudkannya dalam berbagai alternatif kebijakan. Nah, ini yang dua fungsi ini dilakukan oleh partai politik, ya, oleh infrastruktur politik. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pembuatan kebijakan umum, adalah fungsi mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak-pihak lain untuk dipilih salah satu di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintah. Nah, fungsi pembuatan kebijakan ini
tadi terjadi pada saat proses ya sistem politik yang dilakukan oleh legislatif maupun eksekutif ya. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi penerapan kebijakan, adalah fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Ini dilakukan oleh eksekutif ya. Kemudian yang kelima adalah fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan. Jadi fungsi ini adalah menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintah dengan norma yang berlaku. Nah, fungsi ini dilaksanakan oleh yudikatif, ya. Kemudian setelah fungsi pokok tadi ada fungsi tambahan sistem politik. Nah, fungsi tambahan sistem politik ada 3, yaitu fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Ya, nah fungsi komunikasi politik merupakan proses dalam penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat ke pemerintah, begitu juga sebaliknya dari pemerintah ke masyarakat. Kemudian sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Yang terakhir, rekrutmen politik merupakan proses dalam menyeleksi orang-orang yang dimana dapat dipilih dan diangkat sebagai pejabat dari jabatan-jabatan yang telah ada di suatu negara atau partai politik. Nah, sekian materi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.